0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 1,5 juta lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Anomali pemilihan gubernur Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Risma Gushan mendapat 0% di 3.637 TPS. Kali ini kita bukan lagi mengupas soal figur dalam kontestasi pemilihan gubernur, karena semua sudah selesai. Siapapun nanti yang menang harus mampu menjalankan mandat rakyat menjadi sebuah kewenangan dengan penuh tanggung jawab. Tapi sebelum kita berbicara soal mandat-mandat tadi, ternyata ada yang urgen untuk kita bahas ulang seputar anomali hasil pemilihan gubernur Jawa Timur. Karena bagaimanapun kita sadar bahwa sesungguhnya proses demokrasi membutuhkan prinsip kejujuran, kebebasan, dan kerahasiaan. Sering kita sebut dengan istilah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Lantas bagaimana kalau kemudian kita melihat kejanggalan, anomali, dan kenyataan di luar nalar? Memang dalam proses pemilu, apapun itu tingkatannya, pasti kita temukan anomali. Tapi kadang tingkat anomali itu sendiri variatif. Ada yang masih dalam ambang batas toleransi, tapi juga ada yang sangat ekstrim. Saat ini ada fakta yang memang menurut kami itu adalah sebuah anomali yang sangat ekstrim di dalam proses pemilihan gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Ada temuan di mana suara pasangan Risma Gushan itu mendapat suara 0 di 3.637 TPS. Kok bisa? Kalau kita membuat jawaban anak zaman sekarang, mesti jawabannya, ya udah tahu, kok tanya saya. Tapi faktanya memang begitu, ada dan bisa. Bahkan kemudian menurut kubu Risma Gushan, Deddy Sitorus, ada 9 desa di Sampang Madura, pengguna hak suara itu mencapai 100%. Gila, kalau kita pikir-pikir, kok kayak sistem noken di Papua saja ini ya. Lantas apa yang bisa kita jelaskan dari peristiwa ini? Soal suara Risma Gushan 0% di 3.637 TPS. Dan juga soal TPS yang pemilihnya mencapai 100%. Kalau memang misal dugaan itu faktual, maka penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu harus memberikan penjelasan secara rinci dan terukur. Karena bagaimanapun, kalau itu terjadi, kok rasa-rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada 3.637 TPS, kemudian ada salah satu pasangan calon yang tidak mendapatkan suara sama sekali. Padahal kalau kita ini berpikir secara struktural dan sistemik, hampir seluruh wilayah TPS yang ada, pasti ada pengurus partai yang ikut mengusung atau mendukung pasangan calon tersebut. Masa sih kemudian mereka gak ada yang nyoblos satupun? Dalam konteks ini adalah pasangan Risma dan Gushan. Belum lagi ada orang yang simpatis, yang kemudian pernah mendengar, mengerti soal jejak rekam Ibu Tri Risma hari ini. Pasti adalah. Tapi kenapa kok bisa 0? Apalagi ini tersebar di beberapa TPS yang ada. Maka bisa katakan ini masif dan sistem, dan bisa saja itu adalah bentuk yang terstruktur. Kalau memang klaim
dari Didi Sutoris itu benar, maka memang ini sudah masuk pada peristiwa anomali. Lagi-lagi, siapa yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini? Paling tidak Bawaslu, karena mereka diberi wewenang dan peralatan untuk melakukan investigasi soal peristiwa anomali tersebut. Karena kita baca masalah perolehan suara 0% pasangan Risma Gusar, kemudian ada partisipasi pemilih 100% di beberapa TPS. Ini memiliki ritme yang sama, seakan-akan memang ada yang mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan. Tapi tidak mudah untuk melakukan pembuktian bagaimana modus operandi pemilu yang terjadi sehingga menghasilkan produk anomali tersebut. Tapi kan kita bisa menggunakan logika ketika ada hasil di luar nalar, karena semua itu kan bisa kita analisis soal keterkaitan persepsi dan perilaku pemilih. Kalau kita mencoba berpikir secara strukturalis, apakah mungkin ada pemilih yang sangat ideologis dalam sebuah lingkungan TPS sehingga mampu menggerakkan kesadaran kolektif yang memberikan pilihan-pilihan sama di TPS tersebut atau di dalam komunalitas tersebut? Saya yakin kok tidak ada. Hari ini berbicara soal ideologis atau kesadaran kolektif yang begitu masif dan sistemik. Kalau misal ada proses transaksi, apakah mungkin bisa menjangkau 100% sehingga mampu mempengaruhi keterpilihan salah satu pasangan calon pada titik 0%, maupun kemudian mampu melakukan mobilisasi partisipasi publik 100% dalam wilayah TPS tersebut? Saya rasa juga tidak mungkin itu bisa terjadi, karena tidak ada teori yang mengatakan transaksi politik itu kemudian bisa bulat tanpa ada pajak-pajak di dalamnya. Saya pikir dua argumentasi itu bisa kita jadikan asumsi dan hipotesis untuk membaca maupun memetakan masalah anomali tersebut. Pertama, bisa kita duga ada problem pihak penyelenggara pemilu. Tentu saja bentuknya macam-macam, sehingga kemudian mampu mempengaruhi perolehan suara yang tidak rasional. Kedua, ada dugaan keterlibatan aparat instrumen negara, karena mereka memiliki kapasitas kemampuan memobilisasi proses pemilu yang bisa jadi berdampak pada hasil anomalistik. Kami melihat peristiwa anomali ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan rinci. Kemudian penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, harus mengklarifikasi dari peristiwa yang tidak masuk akal. Karena menurut kami, di balik peristiwa ini pasti ada masalah. Dan permasalahan ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi adalah soal tanggung jawab untuk menjelaskan proses penyelenggaraan pemilu melalui sebuah prinsip kebenaran dan kejujuran dalam koridor demokrasi. Apalagi kita tahu proses demokrasi ini mahal, tidak saja karena soal anggaran negara yang berasal dari uang rakyat, tapi juga soal kos sosial yang sangat tinggi.